Hampir semua orang pasti menyukai sensasi dingin dan manis dari es krim. Apalagi sekarang es krim sangat mudah ditemui di lingkungan sekitar kita. Bahkan dengan berbagai varian rasa, seperti coklat atau vanila. Tapi sahabat Ika tahu nggak sejak kapan es krim ada? Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dahulu, membuat es krim adalah hal yang tidak mudah. Dulu tidak ada alat pendingin seperti kulkas dan freezer. Jadi, kita harus mengambil es dari danau atau kolam yang membeku saat musim dingin. Setelah itu, es dipotong dan disimpan agar tidak meleleh. Disimpannya di dalam tumpukan jerami, lubang di dalam tanah, atau tempat penyimpanan es yang terbuat dari kayu dan diberi jerami. Dengan begini, kita dapat menikmati es meskipun saat musim panas. Tapi jangan dikira es krim saat itu sudah seperti sekarang. Pada saat itu, es krim masih diolah secara tradisional. Es yang telah dihancurkan dicampur dengan garam sehingga adonan dapat membeku. Sejarah kemunculan es krim dipercaya berawal dari zaman kepemimpinan Kaisar Nero dari Romawi di tahun 64 Masehi. Ini terbukti dari catatan sejarah yang menceritakan mengenai salah satu hidangan pesta. Hidangan tersebut adalah es salju halus yang diambil dari pegunungan dan dihidangkan bersama buah-buahan serta madu. Tetapi yang paling awal mengenalkan bentuk es krim seperti sekarang adalah Kaisar Tang dari dinasti Shang Cina pada tahun 700 Masehi. Ketika disajikan es yang diambil dari salju, Kaisar meminta agar es tersebut dicampur dengan susu, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah adonan es krim seperti yang kita kenal sekarang. Namun, banyak yang mengatakan bahwa adonan es krim pertama kali dikenalkan oleh Marco Polo pada abad ke-16. Ia pulang dari berlayar dan membawa resep es krim. Awalnya, es krim terbuat dari es salju yang dicampur lemak susu, buah-buahan, dan diberi berbagai macam adonan sehingga lembut dan nikmat. Saat itu, es krim adalah hidangan istimewa yang hanya dapat dinikmati kaum bangsawan. Di Indonesia, es krim dibawa oleh bangsa Belanda. Es krim salon adalah es krim pertama yang hanya bisa dinikmati di kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, dan Surabaya. Saat itu, es krim merupakan makanan mewah dan mahal, sehingga kebanyakan hanya orang Belanda saja yang menikmatinya. Tahukah kamu cara pembuatan es krim? Es krim merupakan makanan yang mengandung lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Namun, tahukah kamu bahwa ternyata dalam proses pembuatan es krim juga menggunakan praktik-praktik dari ilmu pengetahuan seperti kimia? Yap, salah satunya adalah proses pasteurisasi. Proses ini dilakukan setelah terbentuk campuran es krim. Pasteurisasi merupakan titik kontrol biologik pada es krim yang bertujuan untuk menghancurkan bakteri-bakteri patogen pada campuran. Jadi tidak semudah itu loh membuat es krim. Es krim sudah menjadi hidangan penutup yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Bahkan di Amerika, bulan Juli ditetapkan sebagai bulan es krim nasional bersamaan dengan hari kemerdekaan di negara tersebut. Kemudian soal rasa, vanila merupakan rasa yang paling disukai, diikuti oleh coklat, butter pecan, strawberry, Neapolitan, coklat chip, dan Oreo cookies. Manfaat es krim untuk tubuh. Yang pertama, untuk memperkuat tulang dan gigi. Kandungan kalsium dan nutrisi yang tinggi pada es krim dapat memperkuat tulang dan gigi kamu. Tak hanya kaya akan kalsium dan nutrisi, es krim juga mengandung banyak fosfor yang sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi, serta juga dapat mencegah osteoporosis jika kamu mengonsumsinya dengan tepat. 2. Mengurangi peradangan. Radang tenggorokan memang sangat menyiksa, apalagi jika kamu sedang beraktivitas. Namun, kamu tak perlu khawatir lagi akan ketiduran akibat efek samping dari obat yang kamu minum. Sebab
kamu bisa menggunakan es krim sebagai alternatif lain untuk mengobati radang tenggorokan kamu. Kandungan susu pada es krim dapat membantu meredakan nyeri, serta dapat memberikan asupan kalori sementara untuk tubuh saat kamu enggan makan karena rasa nyeri ketika menelan akibat radang tenggorokan yang sedang kamu alami. 3. Menurunkan berat badan. Banyak orang yang meyakini bahwa mengkonsumsi es krim dapat membuat gemuk. Padahal jika kamu mengkonsumsi es krim yang sehat, akan membuat berat badan kamu menjadi turun loh. Mengapa bisa? Karena mengkonsumsi sesuatu yang dingin akan membuat suhu tubuh kamu menjadi naik, sehingga lemak dan kalori dalam tubuh kamu akan terbakar dengan sendirinya. Wah, cocok nih buat diet. 4. Penambah energi. Mengkonsumsi es krim juga dapat menambah energi kamu loh. Mengapa bisa? Karena es krim merupakan salah satu sumber energi yang luar biasa. Bahkan, es krim juga memiliki nilai gizi yang sangat tinggi loh, seperti lemak, protein, dan juga karbohidrat. Ketiganya merupakan sumber energi yang penting untuk menunjang aktivitas kamu. 5. Mencukupi asupan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Es krim juga mengandung banyak vitamin loh yang dapat mencukupi asupan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Vitamin-vitamin yang terdapat di dalam es krim yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin K, serta vitamin B12. Fungsi dari vitamin A ini baik untuk kesehatan mata kamu, sedangkan vitamin D ini berfungsi untuk menyerap semua kalsium dan nutrisi yang kemudian akan disalurkan ke tubuh. Vitamin K dan vitamin B12 yang ada di dalam es krim mampu untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh serta meningkatkan ketajaman daya ingat kamu. 6. Meredakan flu. Saat sedang flu, mungkin kamu akan menghindari es krim dan minuman dingin lainnya karena takut akan memperparah flu kamu. Padahal, es krim dan minuman dingin lainnya tidak ada hubungannya dengan flu karena flu disebabkan oleh serangan virus atau bakteri ketika imun kamu yang sedang rendah. Akibat imun yang rendah itu, kamu jadi mudah terserang berbagai macam penyakit termasuk flu. Dengan mengkonsumsi es krim dapat meningkatkan imun pada tubuh kamu loh. Serta es krim juga mengandung laktoferin yang berfungsi sebagai zat antiviral untuk melawan berbagai macam virus seperti influenza dan HIV. Selain itu, es krim juga aman dikonsumsi saat sedang flu karena mudah meleleh saat bertemu dengan suhu tubuh kamu. Meski dapat meredakan flu, kamu tetap harus minum obat jika tak kunjung sembuh. Itulah ulasan asal-usul es krim, proses pembuatan es krim, dan manfaat dari es krim. Meski es krim kaya akan manfaat, tetap konsumsi yang sewajarnya saja ya.